Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Ismu di sini di pertemuan ketiga. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa selalu menjaga 3M. Ya, makan, makan, makan. Yang enak pokoknya ya. Jangan lupa menjaga 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya. Kemudian hari ini kalian akan mempelajari tentang menerapkan paket program pengolah angka spreadsheet yang ditetapkan oleh perusahaan. Sebelum kita masuk ke materi ini, alangkah baiknya kalian berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dalam pengetahuan K3 ini, kalian wajib mengetahui apa yang namanya program paket pengolah angka. Kemudian jenis dan fungsi dari pengolah angka. Kemudian pengertian sumber data pada program dan pengertian sel pada program. Ya, jangan lupa selalu mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa atas pemberian amanah untuk mengolah administrasi keuangan entitas dan bersikap ilmiah dan jujur. Oke, mari kita mulai masuk kepada materinya yang pertama. Untuk yang pertama, pada materi menerapkan paket program pengolah angka, yaitu hakikat paket program pengolah angka didefinisikan sebagai berikut. Program pengolah angka spreadsheet populer digunakan di perusahaan. Untuk apa? Untuk membantu menghitung, menganalisis, membuat grafik, dan manajemen data. Semua itu tentu saja digunakan untuk beberapa yang berupa data statistik, perhitungan akuntansi, dan pembuatan time schedule atau grafik. Kemudian yang kedua itu jenisnya. Nih, jenis program pengolah angka apa saja? Nah, macam-macam nih. Dulu kita mengenal adanya Lotus 123. Kemudian ada KS Spread. Kemudian Star Office, Calc, Open Office Calc, ya. Dan banyak sekali rangkaian-rangkaian atau software-software yang digunakan sampai terakhir kita mengenal yang namanya Microsoft Excel. Nah, ini bagian ketiga, apa fungsi dari yang sesungguhnya program pengolah angka tersebut. Nah, ada banyak nih. Yang pertama, misalkan untuk membuat tabel, membuat lembar kerja, mengolah angka, dan sebagainya. Dari situ kita bisa tahu, nah, apakah Microsoft Excel itu bisa untuk melakukan pengetikan surat? Tentu saja bisa, cuma tidak maksimum. Karena setiap tampil pada Microsoft Excel itu sudah berbentuk tabel-tabel. Yang lebih baik untuk membuat surat atau dokumen dilakukan dengan Microsoft Word atau Microsoft pengolah kata. Nah, sedangkan Microsoft Excel dikenal dengan nama program pengolah angka. Nah, bagaimana cara menerapkan paket program pengolah angka ini? Nah, mulai dari pengolah angkanya itu, yang penting yang pertama harus sudah terinstall di komputer Anda atau di laptop Anda. Nah, kita lihat
pada Microsoft Excel ini, ketika kalian buka atau kalian sudah install, maka kalian cukup klik pada icon yang ada di layar monitor saja, ya. Klik gambar seperti ini. Kalau sudah diklik, kemudian kalian langsung membukanya, atau ada cara kedua, yaitu dengan menekan tombol start. Nah, tekan tombol start nih ada di sini di bawah. Klik start, kemudian pilih all program, kemudian cari Microsoft Excel. Nah, seperti tampil pada layar berikut. Nah, ketika kamu klik tampilan tersebut, maka akan keluarlah tampilan Microsoft Excel-nya. Nah, seperti ini. Ini tampilan seperti ini ya. Nah, bentuknya itu sudah tabel, kolom, dan baris ya. Jadi baris ke bawah, kolom ke kanan. Kolom dilambangkan dengan huruf abjad A sampai IV ya. Dan sedangkan panjangnya Excel, panjangnya tabel ini dari A sampai IV itu kurang lebih 256 kolom. Sedangkan ke bawahnya ini 1 sampai 65.536 baris. Nah, kita mengenal menu pada layar utama Microsoft Excel. Kalian bisa lihat itu ada tombol-tombol. Kalian perhatikan apa saja dari rangkaian atau tampilan book dari menu Microsoft Excel tersebut, namanya. Nah, kalian bisa lihat, perhatikan, kalian pelajari jenis-jenisnya, untuk apanya nanti akan dijabarkan di berikutnya. Nah, ini keterangannya ya. Jadi apa saja yang kalian bisa lihat tadi di layar monitor itu ada Office button, ada Quick Access, kemudian menu bar, ada title bar, tombol ukuran, tombol bar, dan sebagainya. Itu bagian-bagian tersebut nanti kalian baca dan apa saja fungsinya. Ya, kalian bisa lihat dan kalian bisa baca dan perhatikan satu persatu sampai akhir. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada bagaimana langkah membuat file baru. Nah, mudah-mudahan kalian sudah pernah ya, sudah pernah pelajari ketika kalian berada di SMP waktu itu. Mungkin kalian sudah pernah belajar tentang bagaimana cara membuka Microsoft Excel, kemudian membuka file yang baru. Nah, dalam hal ini di sini kita pilih pada Office button tuh yang lingkaran ini, Office button nih yang lingkar ini, kemudian pilih new, ada tulisan new ya, kemudian cari yang blank ya. Kita lihat gambar seperti ini. Nah, kita pilih yang blank, kemudian pilih create di bawah. Nah, itu adalah cara membuka file baru. Kemudian bagaimana cara menyimpan ya. Nih, pada menyimpan, setelah kamu lakukan pengetikan selesai, kamu lakukan di sini klik Office button, kemudian pilih save ya, boleh dengan save as boleh. Kemudian berikutnya buat nama filenya. Nah, silakan letakkan posisinya di mana, folder mana gitu. Buat foldernya, apakah misalkan kamu menyimpannya di dokumen, kemudian bikin foldernya namanya latihan gitu, kemudian di dalam foldernya itu buat nama filenya, file name-nya apa, atau latihan 1, latihan 2, dan sebagainya ya. Itu untuk berikutnya adalah melangkah membuka file. Nah, kalau sudah disimpan tentunya pasti ada file yang tersimpan, makanya kita ambil lagi untuk melanjutkan. Misalnya kalian belum selesai pengetikannya, kalian bisa lanjutkan kembali dengan cara membuka file yang baru. Nah, membuka file yang baru, klik Office button, kemudian klik Open, cari filenya. Di mana filenya tadi? Nah, kalau tadi disimpan di dokumen, kemudian foldernya latihan, maka di dalam latihan itu ada latihan 1. Silakan tinggal kamu coba-coba di komputer ya. Nah, seperti ini langkah-langkahnya.
Kemudian terakhir adalah bagaimana cara menutup, ya, menutup file. Nah, langkah setelah selesai melakukan pengetikan, jangan lupa kalian tutup filenya, ya, file Excel-nya. Ya, kliknya dengan cara close, ya, seperti ini. Ya, ini klik close. Pada sebelah kanan ada tanda silang, kemudian klik yes atau no nih. Ya. Kemudian di sini akan tampil seperti ini. Nah, ini ada tanda silang merah, klik close, kemudian pilih yes. Ya, itu adalah rangkaian pembuka bagaimana kamu mempelajari tentang Microsoft Excel. Yang pertama adalah bagaimana cara kamu membuka Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, bagaimana kamu caranya membuat file baru. Kemudian yang ketiga, bagaimana membuka file yang pernah disimpan. Dan yang ketiga, yang keempat, bagaimana cara menutup filenya. Oke, itu bagian-bagian pembuka dari Microsoft Excel. Kalian latihan ya di rumah, coba-coba. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham, kita tinggal melanjutkan ke materi yang berikutnya. Anak-anakku sekalian, kita juga harus tahu dan mengenal apa yang namanya data. Kemudian sel, ya. Dari data adalah catatan atas kumpulan fakta. Jadi nanti ketikan-ketikan itu kamu buat data-data yang sesuai dengan bentuk dan karakteristik data tersebut. Ya, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuai dengan yang diberikan. Nah, kemudian ada juga sel. Jadi intinya data itu adalah suatu fakta-fakta tertentu hingga menghasilkan suatu kesimpulan dalam menarik satu keputusan. Nah, ada sel juga, di bawah adalah perpotongan antara kolom dan baris. Nah, itu disebut dengan sel. Kita bisa lihat sel ya. Nah, seperti ini contohnya. Alamat relatif dari proses pengkopian. Contohnya sel C1 berisi A1 dan B1 dan seterusnya, kemudian ke sel C2. Nah, berarti sel C2 akan berisi A2 plus B2. Begitu seterusnya ya. Pelajari, kalian baca-baca lagi nanti modulnya, nanti akan Bapak berikan modulnya sampai dengan materi yang terakhir. Oke, selanjutnya nanti kalian juga harus melakukan tes ya. Setelah selesai ini, kalian baca-baca bagian-bagian apa saja yang kalian belum ketahui, tinggal kalian baca kembali di modulnya. Nah, jangan lupa tes formatifnya kalian isi. Terima kasih dari Bapak untuk hari ini, pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.